Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereaction salah satu video pernyataan dari Bapak Jutek Bongso, Ketua Tim Peradi yang memperjuangkan keadilan dan memperjuangkan kebebasan untuk 7 saudara kita yang terzalimi. Ya, terima kasih Bapak Jutek Bongso dan tim Peradi yang sudah memperjuangkan keadilan. Semoga Bapak Jutek Bongso beserta tim dan keluarga diberikan kesehatan panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan saudara-saudara kita diberikan kebebasan, mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya, dan semoga orang-orang yang sudah dilaporkan segera diperiksa dan kebenaran akan segera menemukan jalannya. Mari kita simak videonya, pernyataan dari Bapak Jutek Bongso. Terima kasih Bapak Jutek sudah selalu memperjuangkan saudara-saudara kita agar segera mendapatkan keadilan. Mari kita dengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara pencinta keadilan, kembali saya mengupdate perkembangan penanganan kepada 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Sebagaimana kita tahu dari video saya terakhir bahwa tim kuasa hukum tidak diam dan berusaha terus. Kami dapat sampaikan bahwa tim hukum pada tanggal 5 Maret 2025 sudah mengajukan surat permohonan amnesti kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga kepada Bapak Menteri Hukum HAM Republik Indonesia untuk bagi 7 terpidana. Dan kami mendengar bahwa saat ini sedang dalam proses, mudah-mudahan dalam gelombang yang saat ini sedang berproses, 7 terpidana di kasus Vina dan Eki ini mendapatkan keadilan di dalam program amnesti yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, selain program amnesti yang kami ajukan sedang berproses kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, ya, kami juga sedang mengawal kasus LP yang sedang berjalan di Barreskrim Mabes Polri terhadap kesaksian palsu Aib dan Dede, dan juga terhadap dugaan penganiayaan dan juga penyalahgunaan kekuasaan kewenangan yang dilakukan oleh terlapor Bapak Rudiana. Kami sudah bersurat kepada Komisi 3 DPR RI. Saya sudah bertemu juga menyampaikan hal ini secara langsung kepada Ketua Komisi 3 Bapak Habibur Rahman. Saya juga sudah berbicara dengan beberapa anggota DPR RI Komisi 3 yang saya kenal untuk meminta kami diterima untuk audiensi. Mengingat kesibukan oleh karena sedang membahas KUHAP dan yang lain, sampai hari ini kami belum diterima. Kami sudah 2 kali bersurat. Begitupun kepada Bapak Kapolri, Bapak Kabareskrim, kami sudah berkali-kali kami bersurat untuk mempertanyakan tentang status laporan kami tersebut. Dan terakhir, minggu yang lalu, kami mengadakan laporan kepada Kompolnas. Dan syukur besok hari Kamis, maksud saya besok hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, laporan kami di Barreskrim kembali bergulir. Besok ada 3 orang yang diperiksa di Barreskrim Mabes Polri atas LP kami tersebut. Kami akan kawal. Ya. Satu hal perlu kami sampaikan. Ya.
bahwa laporan yang sedang berjalan, khususnya laporan terhadap kesaksian palsu Aib dan Dede, secara logika nggak perlu orang hukum, nggak perlu orang yang hebat. Ya, kami melaporkan ada dugaan ya keterangan palsu yang diberikan di penyidik di persidangan tahun 2016 yang lalu ketika peristiwa ini terjadi di Cirebon terhadap kesaksian Aib dan Dede. Dua orang ini kami laporkan memberikan kesaksian palsu tahun 2016 yang lalu. Dan ternyata di dalam perjalanannya Dede mengaku betul dia telah memberikan keterangan palsu dan dia tidak pernah mengalami apa yang dia sampaikan di tahun 2016 lalu yang menjadi dasar mereka dihukum atas kesaksian mereka. Artinya yang kami laporkan ini tidak perlu lagi melakukan penyelidikan, itu harus sudah langsung otomatis naik sidik. Kenapa? Yang kita laporkan itu sudah mengaku, itu logikanya. Jadi tidak mungkin ini di stop LP-nya. Ya, katakan siapapun yang berbohong pasti di salah satu itu ada yang berbohong, baik Aib ataupun Dede. Karena mereka ini tadinya bersama-sama mengaku saling menguatkan kesaksian mereka. Saat salah satu sekarang ini mengatakan berbohong, entah siapa yang benar. Mau Dede yang benar atau Aib yang benar, artinya keputusan itu sudah tidak bisa lagi dijalankan. Kenapa penting buat kami mengejar laporan Aib dan Dede ini adalah bahwa sebagaimana kita tahu PK kami pertama sudah ditolak. Kesempatan kami ada PK2. PK2 ini mensyaratkan adanya pertentangan keputusan. Kalau yang Aib dan Dede ini dan yang LP kami yang lain naik sidik dan mempunyai keputusan, ya keputusan itu adalah bertentangan dan tidak sama seperti kejadian tahun 2016 yang lalu, maka 7 terpidana ini harus bebas. PK ini tidak ada alasan untuk ditolak. Mereka dihukum, bayangkan, dihukum berdasarkan kesaksian yang sekarang dikatakan Dede itu bohong. Dikatakan Dede itu adalah palsu, tidak benar. Saudara sekalian, mereka sudah 9 tahun ada di dalam. Saya sampaikan kami tidak akan diam, kami akan proses terus, kami akan kawal terus. Kami diskusi, banyak pihak, nggak perlu saya sebutkan, banyak pihak yang mendukung. Ya. Saudara-saudara sekalian, sesudah ini proses selesai baru saya akan ceritakan detail apa yang kami lakukan. Memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ya. Berhari-hari, tiap hari hampir saya selalu memantau peristiwa ini, selalu saya kawal mereka. Saya selalu mengingat mereka. Ya. Mudah-mudahan ya, dengan berbagai upaya yang sedang kami lakukan dan besok hari Rabu tanggal 5 Agustus 2025 pukul 10 pagi ya, ketika mereka diperiksa di Barreskrim ya, untuk membuka tabir ini, saya harap pihak Barreskrim jangan periksa terus stop lagi. Sekian lama baru dinilai. Ini LP kami dari tahun 2023. Bayangkan sudah mau 2 tahun, 1 tahun lebih. Ya, LP ini tidak diproses. Memang dilakukan. Menurut saya, tolong, ayo teman-teman di Barreskrim Mabes Polri, demi keadilan, demi pencari keadilan, ayo mari kita serius. Jangan kami kejar-kejar, baru jalan sebentar terus stop lagi. Kami nggak tahu hambatannya. Logika kami nggak perlu hukum, apalagi kami sebagai advokat. Ya, kami paham. Ya, ketika kami melaporkan sesuatu, orang yang kami laporkan, ya selama ini kalau penyelidikan, tentu akan dibuktikan laporan kami benar apa enggak, laporan palsu ini. Ini masalahnya orang yang kita laporkan mengaku. Tunggu apa lagi? Ya. Kalau tidak diperiksa, kami dalam waktu dekat kami akan hantar Dede ke Barreskrim, kami akan serahkan untuk diperiksa. Kami akan undang wartawan, kami akan datang ke sana. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara pencinta keadilan, ikuti terus. Kami akan kawal kasus ini. Kami akan lakukan yang terbaik bagi 7 terpidana. Kami mencari keadilan bagi mereka. Ya. Artinya sekali lagi kami kawal kasus Dede dan Aib. Ini sangat penting buat kami. Ya. Karena 2 orang itu tahun 2016 lalu mengaku melihat langsung bersama-sama. Sekarang salah satunya mengatakan itu bohong. Ya, bahwa itu tidak pernah terjadi. Peristiwa itu tidak pernah ada. Mereka, apalagi Dede, tidak ada di lokasi itu. Dede ada di rumahnya bersama istrinya. Ya.
Dan itu Dede udah diperiksa, udah diperiksa saksi-saksi yang lain. Tapi Dede yang mengaku sampai hari ini belum pernah diperiksa oleh Mabes Polri. Begitupun Aib, kami nggak tahu. Ya, kalau kami tunggu lama, sekali lagi kami akan hantarkan Dede ke Bareskrim Mabes Polri, ya, bersama dengan kuasa hukum yang ada untuk minta diperiksa oleh Bareskrim. Kami tidak akan tunggu lagi panggilan. Ya, bapak-bapak yang ada di Bareskrim Mabes Polri, mari kita sama-sama bekerja sama, tegakkan keadilan. Ya, mari kita lakukan yang terbaik, ya, buat mencari keadilan ini. Mereka sudah 9 tahun ada di dalam. Kalau kami tidak berjuang, mereka akan sampai mati ada di dalam. Demi keadilan bagi mereka, maka kami terus berjuang. Semoga para pencari keadilan, pemerhati kasus Vina dan Eki di Cirebon dapat mengikuti kasus ini. Mari kita angkat kembali, mari kita kawal kasus ini, ya, untuk para pencari keadilan. Demikian yang kami dapat sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan terus kawal kasus ini. Dan demikian yang dapat kami sampaikan. Salam.